bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mula, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam Natal yang lalu, perayaan malam Natal di Vatikan, Paus membuka Porta Santa, pintu suci, sebagai tanda dimulainya tahun Yubileum tahun 2025 yang bertema pengharapan perziarahan atau perziarahan pengharapan. Apa itu Yubileum? Yubileum tidak lain adalah seperti yang diamanatkan dalam kitab Imamat dalam Perjanjian Lama, yakni suatu tahun di mana Allah menghendaki, dan ini sebagai tuntutan yang tertinggi dari Allah, yakni perlindungan tertinggi bagi orang yang kehilangan hak waris dan yang menderita. Itulah yang diinginkan Allah Yahweh pada waktu itu. Sebagai fakta dalam kehidupan kita maupun dulu, kenyataan bahwa ada orang-orang yang menderita, ada orang-orang yang makmur, ada orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang miskin.
Ada orang yang berlimpah harta bendanya, ada orang yang sangat kekurangan bahkan tidak punya apa-apa, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka gagal dalam hidup. Itulah fakta kenyataan. Padahal kita tahu bahwa Allah yang menciptakan manusia menghendaki bahwa manusia itu bahagia. Manusia itu bersuka cita. Apa yang telah diciptakan di dunia ini untuk manusia, dan itu cukup untuk manusia. Tapi setelah melihat kenyataan semacam itu, banyak orang yang menderita. Itulah sebabnya mengapa tahun Yobel itu diminta oleh Allah melindungi orang-orang yang tertindas. Nah, lalu jelas di situ bahwa maksud Allah tidak lain adalah mau meredistribusikan barang atau sesuatu kepada semua orang secara adil. Lalu juga merekomposisi rakyat yang seharusnya sama rata. Lalu, saudara terkasih, kalau melihat tahun Yobel seperti itu, perlindungan terhadap martabat manusia, pembebasan terhadap manusia, supaya manusia itu merdeka, supaya manusia itu setara, supaya manusia itu merupakan sesama saudara, ini merupakan tugas bagi kita orang-orang Kristiani untuk sungguh-sungguh menciptakan, mengusahakan situasi kondisi manusia yang diharapkan Allah. Lalu apa dasarnya bagi kita orang-orang Kristen? Saudara-saudara yang terkasih, tadi kita mendengar dalam warta Injil dengan jelas apa yang dibaca oleh Tuhan Yesus, yakni dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini kemudian dijelaskan oleh Tuhan Yesus pada hari ini, digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Apa maksudnya? Maksudnya tidak lain dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, di mana Dia diutus oleh Allah, tidak lain adalah untuk mengerjakan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu. Tidakkah kita ingat ketika Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Yang menjadi jawaban Yesus tidak lain, katakanlah orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang mati bangkit. Berarti apa? Berarti dengan kedatangan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan sebagai tahun Yobel itu, pada waktu itu, digenapi, dipenuhi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, lalu apa yang menyebabkan setiap tahun gereja, dalam hal ini setiap 50 tahun, kemudian menjadi 25 tahun, bahkan ada tahun-tahun khusus dijadikan sebagai yubelium. Pada pembukaan, seingat saya, dalam misa dibacakan surat tentang yubelium itu dengan cukup panjang. Pasti yang teringat dan diingat oleh kita itu soal pembebasan utang.
bahwa utang-utang itu akan dilunaskan. Pastilah kita semua senang itu. Ya. Tapi masalahnya bukan di situ. Permasalahannya di dalam perjanjian baru, yang namanya Yubelium itu dihubungkan dengan pengampunan dosa. Kalau gereja mewajibkan dalam arti tertentu supaya kita pergi memasuki pintu-pintu suci atau porta santa, baik itu yang ada di Vatikan, di Roma, ataupun di setiap keuskupan yang telah ditentukan, mana yang harus dikunjungi. Dari situ mungkin ada orang yang mengira kalau sudah masuk dalam porta santa, kemudian bebas segala-galanya. Mungkin berpikir seperti itu. Apakah memang demikian? Tidak. Karena hubungannya itu tidak lain dengan penghapusan dosa, berarti dengan pertobatan. Pertobatan pribadi sebagai manusia Kristiani yang seharusnya apa? Memperjuangkan, mengusahakan apa yang menjadi misi Kristus. Lihatlah orang-orang menderita di sekitar kita. Apakah kita merasa bahwa secara tidak langsung saya menyebabkan mereka menderita? Apakah kita juga berpikir bahwa mengapa masih ada orang-orang tahanan, apalagi Katolik? Ingat, setiap bulan mungkin di keuskupan ini ada kelompok-kelompok tertentu yang selalu mengunjungi di penjara. Dan ternyata ada orang-orang Katolik. Tentu kita tidak hanya memperhatikan yang Katolik, semua orang. Yang bisa jadi mereka dijebloskan karena ketidakadilan. Bisa jadi. Bisa jadi bahwa mereka sungguh bersalah. Tetapi yang jelas kita harus menjadi orang-orang yang memperhatikan mereka. Karena mereka menderita. Nah, kalau tadi saya jelaskan pada mulanya, ini perlindungan tertinggi dari Allah bagi orang-orang yang kehilangan hak waris dan tertindas. Ini sekarang menjadi misi gereja. Misi gereja tidak berarti bahwa institusi gereja, tetapi gereja dalam arti seperti refleksi dari Konsili Vatikan kedua, gereja adalah umat Allah. Dan umat Allah itu siapa? Ya kita semua. Maka ini menjadi tanggung jawab yang harus kita realisasikan dalam kehidupan ini. Sehingga benar-benar misi Kristus itu menjadi sesuatu yang nyata. Bukan hanya sekedar nubuat Yesaya, tapi seperti yang dikatakan Kristus pada hari ini, genaplah nas tadi waktu kamu mendengarnya. Apakah dengan mendengar kemudian beres? Belum. Untuk apa kita mendengar kalau kita tidak melakukannya? Maka dari itu, saudara terkasih, selama setahun ini, tahun 2025, kita yang mungkin berhasrat mau memasuki pintu-pintu yang telah ditetapkan, baik oleh keuskupan maupun gereja pusat di Roma atau di Vatikan, itu keinginan yang bagus. Tetapi sekali lagi, kalau hubungannya dengan pengampunan dosa, berarti hubungannya dengan perubahan. Dan perubahan itu tidak lain adalah perubahan perilaku kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai pengikut-pengikut Kristus, hendaklah jangan lagi menindas saudara-saudari kita. Jangan lagi menindas sesama kita. Kita hendaknya berlaku adil terhadap mereka. Lalu kalau kenyataannya mereka itu miskin, lalu kita bagaimana? Ternyata tahun Yubelium itu menuntut sesuatu yang nyata, sesuatu yang konkret yang harus kita jalankan. Selain soal keagamaan dalam hal ini masuk ke pintu-pintu atau porta santa itu. Maka dari itu, saudara terkasih, mari kita menyadari bahwa firman Tuhan itu seperti yang saya katakan di dalam pengantar tadi, hal yang penting yang harus kita dengarkan. Memang kita sebagai umat gereja Katolik, yang namanya Alkitab itu bukan satu-satunya, tetapi sungguh penting. Selain apa yang diajarkan oleh gereja magisterium,
maupun tradisi suci. Tahun Yubelium itu adalah tradisi. Karena sudah dijalankan sejak tahun Yobel yang diumumkan dalam kitab Imamat. Dan itu kita pertahankan sampai sekarang. Itulah kekayaan gereja Katolik salah satunya. Mempertahankan tradisi yang suci, yang mempunyai makna yang luar biasa. Sekarang tinggal bagaimana kita gereja, kita umatnya melakukan hal itu, apakah benar-benar mempunyai arti yang sungguh membimbing kita menuju pada keselamatan, tidak hanya pribadi diri kita sendiri, tetapi juga bagi yang lain. Tidak hanya kita yang merasakan, tetapi juga Yubileum itu dirasakan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, orang-orang yang menderita sekarang ini. Atau hanya untuk membuat kita ayem bahwa kita tidak seperti mereka. Maka dari itu saudara terkasih, mari dengan mendengarkan apa yang tadi diungkapkan oleh Tuhan Yesus menanggapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, hendaknya sekarang kita mengambil alih misi itu menjadi misi gereja. Misi gereja itu adalah misi kita semua. Maka marilah kita sungguh-sungguh berusaha melihat bagaimana orang miskin itu tidak menderita, bagaimana orang yang menderita dalam penjara itu sungguh-sungguh tidak sekedar menjadi tawanan, tetapi orang yang sungguh-sungguh akhirnya bertobat, dan bagaimana orang-orang yang sudah buta hatinya menjadi melek, dan bagaimana kita harus mewartakan bahwa sekarang memang tahun rahmat Tuhan yang membawa sukacita, membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Amin.